Akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa permukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada dua rumah yang terancam. Dua rumah terancam, satu rumah yang ikut terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang pemuda pejalan kaki menjadi korban penodongan dengan senjata tajam oleh pria tak dikenal di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Di tengah ramainya lalu lalang pejalan kaki di siang bolong, seorang pelaku penodongan bersenjata tajam nekat beraksi. Sasarannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki sendirian di dekat Stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban, berupa dompet dan ponsel. Namun korban melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya. Korban akhirnya berhasil lolos meski harus mengalami luka sobekan di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik Polsek Gambir maupun Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi dengan cepat berhasil membekuk kedua pelaku. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk melakukan membantu
dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan remaja terjaring razia balap liar yang digelar Polsek Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku nekat masuk ke dalam sungai untuk menghindari kejaran polisi. Sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur nekat masuk ke dalam Sungai Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Delanggu pun berhasil mengamankan para pelaku balap liar. Tak hanya aksi balap liar, para pelaku juga menutup akses jalan. Usai berhasil diamankan, para pelaku diminta untuk berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor mereka. Para pelaku pun langsung dilakukan tilang tim Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring sebanyak 10 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Alhamdulillah pagi ini kita dapat nangkep 10 pelanggar, 10 pembalap liar. Untuk proses selanjutnya saya serahkan ke Satlantas Polres Mojokerto. Setelah dilakukan pendataan serta pembinaan, sepeda motor para pelaku balap liar dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang staf di lantai 3 Mapolda Banten, Kota Serang mengalami kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti pemicu kebakaran. Lima mobil damkar dan 1 mobil meriam air dikerahkan ke Mapolda Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang. Kebakaran terjadi pada Minggu malam pukul 21.40 dan berhasil dipadamkan pada pukul 22.20. Mapolda Banten, Brigjen Hengki belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Kita masih TKP, Mas. Kejadian dari saksi melihat tadi kurang lebih 21.40 ya, api sudah berhasil dipadamkan 22.20. Tadi di lantai 3. Alhamdulillah bisa diatasi ya. Untuk sementara, penyebab kebakaran tengah diselidiki tim laboratorium Polda Banten. Tim Liputan iNews melaporkan.